teman-teman semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Priscilla Amanda Semiring dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran fisika. Apakah yang akan kita pelajari? Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang gejala-gejala listrik yang erat sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan belajar tentang gaya Coulomb. Muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dua muatan listrik yang didekatkan, kemudian sejenis, akan terjadi gaya tolak-menolak. Baliknya, jika kedua muatan dengan jenis yang berbeda, yaitu jenis positif dan negatif, didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, gaya tolak dan gaya tarik di antara dua muatan ini diselidiki oleh seorang ilmuwan yang bernama Coulomb. Maka dari itu lahirlah hukum Coulomb. Seorang fisikawan Prancis, Charles Coulomb, dia melakukan suatu eksperimen menggunakan neraca putir, dan di dalam eksperimennya itu dia menyimpulkan dua hal. Dia menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik adalah berbanding lurus dengan hasil kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Pernyataan atau kesimpulan yang diberikan oleh fisikawan Prancis ini kita kenal sebagai hukum Coulomb. Matematis dapat kita tuliskan rumus seperti ini. Fc sama dengan K, Q1, Q2 per R2, di mana Fc adalah gaya Coulomb, satuannya adalah Newton, K adalah konstanta kesebandingan. Dengan satuan nm kuadrat per c kuadrat. Kemudian Q ini adalah muatan listrik. Q adalah muatan listrik. Rumusnya, maksud saya satuannya adalah C atau Coulomb. Nah, R sendiri adalah jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Konstanta kesebandingan ini berhubungan dengan permitivitas listrik epsilon 0 dan memenuhi hubungan K sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Sehingga si K ini bernilai 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Dan jika persamaan ini dalam keadaan vakum epsilon 0, maka nilainya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12, satuannya c kuadrat per nm kuadrat. Selanjutnya kita maju ke contoh soal. Pada kasus gaya Coulomb kali ini, ada dua muatan yang dipisahkan jarak 10 cm dengan besar muatan 1 ada 8 mikrocoulomb dan muatan 2 adalah 5 mikrocoulomb. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan itu. Nah, yang pertama kita tulis diketahui dulu. Diketahui Q1 atau muatan 1 sama dengan 8 mikrocoulomb. Kita ubah ke dalam satuan coulomb. Berarti 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian yang kedua, Q2 atau muatan 2 adalah
5 mikrokulum. Kita ubah dalam satuan kulum jadi 5 dikali 10 maka 6 kulum. Kemudian apalagi diketahui jaraknya. Jaraknya 10 cm. Kita ubah dalam satuan meter menjadi 10 pangkat min 1 meter. Kemudian konstanta kesebandingannya seperti yang sudah ditetapkan, 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per kulum. Yang ditanya adalah gaya kulum itu sendiri. Berapa gaya kulumnya? Kemudian kita akan jawab bersama-sama. Jawab. Kita masukin rumus gaya kulum tadi, yaitu K Q1 dikali Q2 per R2. Yang kita masukin dari diketahui tadi, K-nya 9 dikali 10 pangkat min 9, Q1-nya 8 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 per R2-nya 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke. Pertama-tama kita pecahkan dulu yang di sebelah sini. Kita turunkan 9 kali 10 pangkat 9, 8 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 11 per 10 pangkat min 1. Perkalian dan pembagiannya lakukan seperti biasa saja sesuai dengan aturan matematika. Langkah selanjutnya kita akan pecahkan pembagian yang ini. Kita turunkan lagi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 11 per 10 min 1 kuadrat. Ya, kita bagi. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 11. Kemudian sampai di sini kita akan tahu hasilnya sebentar lagi. Kita kali dulu. 9 kali 4 sama dengan 36. Kemudian kalau kita ketemu operasi perpangkatan seperti ini, ya, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9 maksud saya, dikali 10 pangkat min 9 lagi, kita tinggal gunakan rumus atau operasi perpangkatan yang sangat familiar, yaitu kalau dia perkalian dengan bilangan asli di depan ini sama, kalau dia perkalian tinggal ditambah saja. Misalnya ini 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 9, pangkatnya ini tinggal ditambah. Jadi di sini saya tambah di atas min 9 tambah 9, otomatis ini jadi min. Nah, jadi hasilnya adalah 0. Nah, setelah itu setelah semua kita kalikan baru kita dapat hasilnya, yaitu 36 Newton. Jadi besar daya listrik yang bekerja adalah 36 Newton. Oke, saya akan jelaskan ulang mengenai pembahasan soal ini. Kalau teman-teman semua belum paham ya atau belum mengerti, saya akan jelaskan ulang. Dua muatan dipisahkan jarak 10 cm dengan besar muatan satu adalah 8 mikrokulum.
dan muatan kedua adalah 5 mikrocoulomb. Pertanyaannya adalah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah bla bla bla. Diketahui muatan 1 atau Q1 adalah 8 mikrocoulomb. Kita ubah ke satuan kolom, yaitu 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian muatan kedua atau Q2 sama dengan 5 mikrocoulomb. Kita ubah ke dalam satuan kolom jadi 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jaraknya atau R 10 cm kita ubah ke dalam meter jadi 10 pangkat min 1 meter. Kemudian konstantanya yang sudah ditetapkan 9 kali 10 pangkat min 9 Nm kuadrat per kolom. Yang ditanya adalah gaya kolom atau disimbolkan dengan Fc. Fc adalah kita masukin persamaan hukum kolom tadi, ya, K Q1 dikali Q2 per R2. Kita masukin angkanya, kemudian kita hitung sesuai dengan perhitungan sesuai dengan angkanya, baru kita akan dapat hasil 36 Newton. Nah, jadi besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut adalah 36 Newton. Nah, itu tadi adalah contoh soal mengenai gaya kolom. Ya. Yang pertama yang harus kita benar-benar kuasai di sini adalah operasi bilangan berpangkat seperti yang 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9 ini. Itu kan ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, itu yang harus kita hafalkan supaya kita bisa mengerjakan soal-soal tentang hukum kolom ini dengan benar. Dan kemudian kita harus teliti, menghitung, dan teliti lagi dalam perpangkatan-perpangkatan ini. Intinya, ya kita harus menguasai sifat-sifat perpangkatan ini supaya kita bisa lebih mudah, supaya kita bisa benar juga dalam mengerjakan soal-soal ini. Itu tadi adalah pembahasan dan contoh soal mengenai gaya kolom. Selanjutnya kita akan belajar tentang kapasitor. Apa sih kapasitor itu? Kapasitor adalah suatu komponen elektronik yang berperan untuk menyimpan suatu energi listrik dalam bentuk medan listrik. Nah, kita akan tulis di sini. Simbol elektronik dari si kapasitor itu tadi adalah dua buah garis sejajar yang sama panjang. Anggap saja ini sama panjang ya. Ini adalah simbol elektronik dari kapasitor. Nah, inilah suatu komponen yang menyimpan suatu energi listrik dalam bentuk medan listrik. Yang pertama kita akan membahas tentang kapasitas kapasitor keping sejajar. Di sini saya sudah gambar dua keping sejajar yang bermuatan listrik. Yang pertama ini muatan positifnya, ini muatan negatifnya. Ini kita misalkan luasan muatannya ini dengan A. Ya, ini adalah luas keping. Luas keping di kedua keping ini sama ya. Kemudian dua keping ini berjarak. Jarak kita simbolkan dengan D untuk jaraknya. Ketika dua keping ini kita hubungkan dengan beda potensial dan sumber tegangan, maka akan terjadi atau terbentuklah sebuah muatan listrik, yaitu di sini muatan listrik positif dan ini muatan listrik negatif. Kemudian nilai kapasitas kapasitor keping sejajar dapat kita tuliskan persamaan berikut. C sama dengan C ini adalah nilai dari kapasitas kapasitor keping sejajar ini. C sama dengan berbanding lurus dengan A atau luas keping dan berbanding terbalik dengan jarak antar keping sejajar itu tadi. Kemudian A ini dikali dengan epsilon 0. Supaya lebih jelas di sini saya tuliskan keterangan mengenai nilai dari kapasitas kapasitor keping sejajar itu dengan A sama dengan luas keping, ya. Satuannya meter kuadrat. D adalah jarak antar keping, satuannya meter. Epsilon 0 permitivitas ruang hampa.
dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. C ini satuannya farad atau disingkat F. Jadi di sini dapat kita artikan, semakin luas keping ini, maka semakin banyak muatan atau semakin bertambah kapasitasnya. Nah, di antara dua keping ini kan ada ruang kosong nih. Ini bisa disisipi. Disisipi dengan bahan yang disebut dengan bahan elektrik. Nah, itu akan berpengaruh dengan persamaan ini. Jadi, jika kedua keping di tengah ruang hampa ini disisipi oleh bahan elektrik, rumusnya akan berubah menjadi C sama dengan A per D dikali epsilon 0. Ini rumus yang sebelum disisipi tadi kita kalikan dengan konstanta bahan elektrik tadi. Ini dapat kita simpulkan bahwa rumusnya C sama dengan luas keping dikali epsilon 0 dikalikan dengan konstanta bahan elektrik per atau dibagi dengan jarak antar keping. Selanjutnya kita akan maju ke contoh soal tentang kapasitas kapasitor keping sejajar. Saya sudah menyiapkan satu soal yang akan kita pecahkan bersama-sama di sini. Saya akan bacakan soalnya. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki keping dengan luas 10 cm dan dipisahkan oleh jarak 1,5 mm. Pertanyaannya adalah hitunglah kapasitasnya. Nah, yang pertama kita tulis diketahui dulu dari soal yang sudah ada. Diketahui luas keping atau yang disimbolkan dengan A sama dengan 10 cm. Ya, kita lihat satuannya harus diubah ke dalam meter kuadrat. Berarti kita ubah dulu dari cm kuadrat, ya 10 kali 10 100 cm. Baru kita ubah ke dalam meter kuadrat. Berarti 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Kemudian D atau jarak antar kepingnya adalah 1,5 mm. Ya. Sama dengan kalau kita ubah ke dalam meter 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Ditanya ya nilai kapasitasnya atau yang disimbolkan dengan C. Nah, kalau sudah ditulis diketahui dan ditanyanya, kita akan jawab sama-sama. C. Kita lihat rumus nilai kapasitas kapasitor keping sejajar ini adalah C sama dengan luas keping dikali epsilon 0 per jarak antar keping. Nah, kemudian tinggal kita masukin sesuai dengan yang diketahui, A atau luas kepingnya sama dengan 10 pangkat 2, pangkat min 2 maksudnya, dikali dengan epsilon 0. Ini sudah ditentukan vertivitas ruang hampanya yaitu 8, yang kita tulis 8,5 dikali 10 pangkat min 12 per D 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kalau udah kita masukin angkanya, tinggal kita hitung. Pertama kita hitung 8,85 dibagi dengan 1,5. Hasilnya 5,9. Kemudian ini 10 pangkat min 3 ya naik ke atas nih 10 pangkat min 2. Kita coret ya. Nah, ini sisa 1. Nah, kita tulis satunya itu pindah ke sini jadi 10 dikali 10 pangkat min 11 farad. Ya, kita sudah dapat hasilnya. Jadi ya, kalau soal cerita kita harus tulis jadi.
kapasitasnya adalah 5,9 dikali 10 pangkat min 11 farad. Nah, bagi teman-teman mungkin belum semuanya paham atau mengerti mengenai pembahasan soal ini, saya akan ulangi sekali lagi. Jadi saya akan ulang, sebuah kapasitor keping sejajar memiliki keping dengan luas 10 cm dan dipisahkan oleh jarak 1,5 mm. Hitunglah kapasitasnya. Kita tulis dulu diketahui luas kepingnya 10 cm. Di sini untuk luas keping kita harus ubah ke dalam meter persegi. Dari itu kita ubah dulu nih. Ini masih cm, kita ubah dulu ke dalam cm kuadrat supaya lebih mudah ubah ke meter kuadratnya. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100 cm kuadrat. Kemudian kita langsung ubah ke dalam meter kuadrat jadi 10 pangkat 2 meter kuadrat. Kemudian ya jarak antar kepingnya 1,5 mm. Kita ubah ke dalam meter menjadi 1,5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Ditanya nilai kapasitasnya disimbolkan dengan C. Cara jawabnya ya tinggal kita masukin saja rumus ini, yaitu C sama dengan luas keping atau A dikali epsilon 0 per D atau jarak antar keping. Yang kita masukin angkanya 10 pangkat min 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12 per 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Ya, kita bagi saja ya. Kemudian dapat hasilnya 5,9 dikali 10 pangkat min 11 farad. Jadi kapasitasnya adalah 5,9 kali 10 pangkat min 11 farad. Mudah ya. Di kapasitor ini sama kuncinya harus tahu operasi bilangan berpangkat. Selanjutnya adalah rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor ada 3. Yang pertama adalah seri. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian kapasitor seri. Kemudian dari rangkaian kapasitor ini kita dapat membuat persamaan, yaitu ada 3 persamaan. Yang pertama adalah Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Qn. Kawan kita menggunakan persamaan ini, ya kita menggunakan persamaan ini jika muatan pada tiap-tiap kapasitor sama, yaitu sama dengan muatan pada kapasitor pengganti. Kemudian yang kedua, V sama dengan V1 plus V2, kemudian berlanjut sampai plus Vn. Itu kita dapat menggunakannya jika beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan penjumlahan beda potensial seluruh kapasitor yang dirangkai. Kemudian persamaan yang ketiga, 1 per Cs sama dengan 1 per C1 per tambah 1 per C2 ditambah berikutnya sampai plus 1 per Cn. Nah, ini digunakan jika kita disuruh mencari besar kapasitas penggantinya. Kita menggunakan rumus ini. Kemudian yang kedua adalah paralel. Ya, ini adalah rangkaian kapasitor paralel. Ya, jika digambar kira-kira seperti ini. Kemudian ini juga ada 3 rumus persamaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah ya selanjutnya sampai pada ditambah Cn. Ya, kapan kita bisa menggunakan rumus atau persamaan ini? Ya, jika kita disuruh mencari besar kapasitas pengganti paralel. Kemudian yang kedua adalah V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ya, kita bisa menggunakan rumus ini saat beda potensial tiap-tiap kapasitor sama dengan potensial sumber. Kemudian yang ketiga adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q berikutnya sampai Qn. Ya, kapan kita bisa menggunakan rumus ini? Ya, saat muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. Kemudian yang terakhir gabungan. Nah, ini tinggal kita gabung saja rumus antara rumus seri dan paralel ini. Jadi V gabungan sama dengan Q1 ditambah Q2 per
C1 ditambah C2. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan satu soal. Saya bacakan soalnya. 4 buah kapasitor identik yang memiliki besar masing-masing 12 mikrofarad tersusun secara seri. Jika keempat kapasitor tersebut dihubungkan dengan sebuah baterai 8 volt, tentukan besar kapasitas kapasitor totalnya. Ya, jika digambarkan kira-kira rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita akan, pertama-tama kita akan terus diketahuinya dulu. Diketahui. Oke. Ya, C1. Ya, karena katanya tadi 4 buah kapasitor ini identik. Besarnya itu sama. Jadi C1 sama dengan C2. Sama dengan C3. Sama dengan sama dengan C4, ya, besarnya sama-sama 12 mikrofarad. Ya, kemudian dihubungkan dengan sebuah baterai 8 volt. Ya, sama dengan baterainya 8 volt. Kemudian yang ditanya adalah besar kapasitas kapasitor totalnya. Ya, kita tulis simbol dengan C total. Ya, kita akan jawab bersama-sama seperti yang sudah saya jelaskan di yang sebelumnya tadi. Kalau kita disuruh menentukan besar kapasitas kapasitor totalnya, ya, kita menggunakan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C4. Kemudian kita tinggal masukin. Ya, karena C1 sampai C4 itu sama. Tinggal kita masukin aja. Maaf, 1 per 12, 1 per 12 lagi. Seperti total. Nah, ini tidak perlu saya terlalu jelaskan panjang lebar mengenai penjumlahan pecahan seperti ini, ya. Tinggal kita tulis saja langsung hasil totalnya. 1 per C total sama dengan, ya, hasil dari ini 1 per 12 ditambah 1 per 12 tambah 1 per 12 ditambah 1 per 12 adalah 4 per 12. Ya, jadi di sini kita kan akan mencari besar kapasitas totalnya dan kita akan ubah sampai ke dalam farad. Berarti kita harus lebih sederhanakan lagi. Ya, kita udah dapat 1 per C totalnya sama dengan 4 per 12. Nah, di sini yang ditanya itu C totalnya. C totalnya berarti tinggal dibagi. Ya, C totalnya berapa? Jadi dibalik, jadi 12 per 4 sama dengan C totalnya 3 mikrofarad. Nah, kalau diubah ke dalam farad, jadi 3 dikali 10 pangkat min 6 farad. Jadi besar kapasitas kapasitor totalnya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum paham, saya akan menjelaskan ulang. 4 buah kapasitor identik yang memiliki besar masing-masing 12 mikrofarad tersusun secara seri. Jika keempat kapasitor tersebut dihubungkan dengan sebuah baterai 8 volt, tentukan besar kapasitas kapasitor totalnya. Jadi, dapat kita gambar seperti ini, kira-kira rangkaian serinya. Kemudian diketahui, karena di dalam soal 4 buah kapasitor ini identik atau sama besar, dan kita tulis C1 sama dengan C2,
sama dengan C3 sama dengan C4 itu 12 mikrofarad. Kemudian baterainya Vs, simbolkan dengan Vs sama dengan 8 volt. Ditanya di sini adalah besar kapasitas kapasitor totalnya dengan simbol C total. Kemudian jawab, kita harus cari besar kapasitas kapasitor totalnya dengan rumus persamaan yang saya bahas sebelumnya. Pertama kita cari dulu dengan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C4 karena ini sampai kapasitor yang keempat. Kemudian kita tinggal masukin angkanya ya, sama 12, 1 per 12 tambah 1 per 12 seterusnya. Kemudian ya, untuk penghitungan penjumlahan pecahan ini tidak perlu saya jelaskan ya, pasti teman-teman semua udah pada tahu. Langsung ke hasilnya saja 4 per 12. Jadi ini masih dalam bentuk 1 per C total sama dengan 4 per 12. Kita mau cari C totalnya. Jadi kita mau cari C totalnya tinggal dibalik. Dari 4 per 12 dibalik jadi C 12 per 4. Jadi 12 per 4 ini 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 ini dibagi. Hasilnya 3 mikrofarad. Kemudian kita akan mau ubah ke farad. Hasilnya jadi 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi besar kapasitas kapasitor totalnya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Sama ya, di setiap soal itu kita harus tetap menguasai yang namanya operasi perpangkatan. Kita harus ingat sifat-sifat perpangkatan itu apa saja. Tadi kita udah belajar tentang konsep, kita sudah bahas beberapa soal juga. Tapi tahu nggak sih sebenarnya gaya volume dan kapasitor itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Mau tahu apa aja? Simak ya. Yang pertama adalah menyisir. Saat membereskan rambut dengan sisir, seringkali ada rambut yang berdiri atau yang bergerak, dan rambut yang diberi air biasanya akan mudah mengikuti alur yang diarahkan sisir. Dalam kondisi menyisir ini akan ada interaksi yang terjadi antara rambut dengan sisir, dan kondisi ini menjadi salah satu penerapan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah percobaan penggaris yang digosokkan ke rambut. Ini sudah sering kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penggaris yang digosokkan ke rambut akan memiliki muatan listrik, dan penggaris bermuatan listrik jika didekatkan dengan kertas akan membuat kertas menjadi tertarik. Yang ketiga adalah penangkal petir. Kita sering melihat penangkal petir di atap-atap rumah atau di tempat-tempat umum lainnya. Cara kerja penangkal petir ini adalah salah satu penerapan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Komponen kapasitor banyak digunakan pada elektronika yang bernama televisi. Pada rangkaian televisi, komponen kapasitor berfungsi untuk peredam tegangan tinggi yang berkisar 2000 volt. Yang kedua adalah laptop. Komponen kapasitor sering digunakan pada laptop yang berfungsi sebagai penata arus. Pada rangkaian laptop sering digunakan komponen kapasitor berupa kapasitor SMD dan kapasitor solid. Pada rangkaian yang terdapat kumparan dan terjadi pemutusan atau terputusnya arus listrik, maka akan terjadi loncatan listrik. Nah, kapasitorlah yang berfungsi untuk mencegah terjadinya loncatan listrik ini. Kita hari ini cukup sampai di sini ya. Saya harap apa yang sudah saya jelaskan dan soal-soal yang sudah kita pecahkan bersama-sama dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya juga mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekurangan, dan lain-lain, terutama dalam penulisan atau soal kerapian. Saya mohon maaf. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih.